Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas karakteristik akad salam dalam akuntansi syariah. Pengertian salam. Bahasa dari as-salaf, pendahuluan karena pemesanan barang yang menyerahkan uang di muka. Berarti kita pesan barang dan penyerahan uangnya di muka. Terminologi para fuqaha menamai al-mahawij barang-barang mendesak, berarti barang-barang yang mendesak, karena sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat. Karena barang itu adalah mendesak dan dilakukan pemesan atau jual beli, tapi barang tersebut belum ada di tempat kita bertransaksi. Dilihat dari sisi pembeli, ia sangat membutuhkan barang. Berarti bagi si pembeli, dia sangat membutuhkan barang. Di kemudian hari, sementara si penjual sangat membutuhkan uang tersebut. Berarti si penjual sangat membutuhkan uang dan si pembeli sangat butuh barang tersebut di kemudian hari. Salam adalah akad jual beli barang pesanan musalam fih dengan mengirim di kemudian hari oleh penjual musalam alaihi, dan pelunasan dilakukan oleh pembeli al-musalam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Berarti di sini adalah barang dijual belikan itu adalah dipesan dulu dan pengiriman barang di kemudian hari oleh si penjual dan pelunasan dilakukan oleh si pembeli pada saat akad tersebut disepakati. Harga, spesifik, karakteristik, kualitas dan kuantitas dan waktu penyerahan aset yang dipesan sudah ditentukan disepakati ketika akad terjadi. Berarti ketika akad terjadi, berarti pada saat akad itu dibuat disetujui antara si penjual dan si pembeli, harga harus jelas, spesifik barang harus jelas, karakteristik barang juga harus jelas, kualitas barang itu juga jelas, harus kuantitasnya jelas, dan waktu penyerahan barang yang dipesan juga harus jelas. Dalam akad salam, harga barang pesanan sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Berarti pada saat kita beli pesan barang, harganya sudah disepakati dan tidak dapat berubah selama waktu atau jangka waktu dari akad tersebut, atau selama barang itu diserahkan, batas waktu barang itu diserahkan. Misalnya pada saat ini saya beli barang dan diserahkan 2 bulan kemudian, nanti pada 2 bulan kemudian tidak boleh perubahan harga. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khair, yaitu memilih apa transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Berarti apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan baik spesifik, kualitas, karakteristik barang, maka barang itu bisa akad kita lanjutkan atau kita batalkan, tergantung dari kesepakatan kita dengan si penjual. Hikmah akad salam. Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah ada jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakati di awal. Berarti bagi si pembeli itu ada jaminan akan memperoleh barang dengan kualitas tertentu, dengan harga tertentu, dengan waktu tertentu, spesifik barang tertentu yang telah disepakati sebelumnya pada saat yang kita butuhkan, sehingga barang bisa kita peroleh ya. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperoleh dana untuk melakukan aktivitas produksi, memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Berarti manfaat dari si penjual itu adalah memperoleh modal lagi atau pengembalian uang lebih cepat dan bisa untuk diputarkan untuk usaha lain atau untuk memproduksi barang dan untuk kebutuhan yang lain, sehingga dia punya dana untuk
diputar atau buatkan produk-produk yang lainnya. Jenis salam merupakan transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di kemudian, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Berarti si pembeli membayar di muka, pada saat dipesan, barang akan diserahkan di kemudian hari, pada saat dibutuhkan dan disepakati pada saat akan. Nah, salam paralel ya. Kalau tadi bisa disepakati pada saat sekarang dan barang dibayar, barang nanti diserahkan di kemudian. Salam artinya pelaksanaan dua transaksi by salam, yaitu antara pemesan dan penjual, dan antara penjual dengan pemasok, atau ketiga lainnya secara simultan. Ini maksudnya adalah akad penjualan salam antara si penjual dengan si pembeli, nanti si jual dengan si pemasok barang atau si produksi. Paralel dia, sifatnya dari pemasok ke penjual dulu, baru ke pembeli. Nah, salam paralel, entitas bertindak sebagai penjual, kemudian memesan pihak lain untuk menyediakan barang dengan cara salam. Berarti ada pembeli sekarang, si penjual memesan dulu barang kepada pihak produsen sebagai memproduksi barang. Dan barang nanti akan diserahkan setelah barang dari si produsen datang, baru barang dikirim. Nah, syarat salam paralel, akad antara entitas pembeli dengan produsen penjual terpisah. Ya, berarti dari akad antara entitas penjual dan pembeli akhir. Berarti nanti akad antara produsen dengan si penjual nanti atau distributornya kepada pelanggannya atau si pembeli akhir. Kedua akad tidak saling bergantung. Berarti nanti akadnya terputus antara produsen, si pemasok dengan si penjual dengan si pembeli. Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari yang tidak berkaitan antara akad pertama. Berarti dia tidak boleh berkaitan antara satu dengan yang satu lagi. Misalnya si pembeli pemakai akhir dengan si penjual satu akadnya, nanti si penjual dengan si produsen satu akadnya, ya teman-teman. Nah, ini skema salam. Pembeli ke si penjual negosiasi pesanan dengan kriteria tertentu. Si penjual memesan barang pembelian dengan bayar tunai dengan produsen barang. Si produsen barang mengirim pesanan kepada si pembeli. Kemudian si penjual menerima kiriman dokumen dan dibayar oleh si pembeli. Berarti putarannya kayak gitu ya, pembeli ke penjual, penjual ke produsen ke pembeli mengirimkan pesanan atau barang. Nah, skema paralel itu penjual dengan produsen atau si penjual dengan pembeli. Bayar, dikirim barang, dibayar uangnya. Si pembeli pemakai akhir dengan si penjual, dikirim barangnya, dibayar uangnya. Paralel ya. Dasar syariah dari akad salam. Al-Quran, Surah Al-Baqarah 282, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menulis dengan benar. Berarti apabila kita berjual beli harus ditulis dengan benar. Sedangkan surat 5, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. Berarti bagi orang yang beriman, penuhilah akad-akadnya. Berarti bagi kita yang bertransaksi, penuhilah sesuai dengan kesepakatan yang ada dari perjanjian tadi. Itu adalah perjanjian ya. Hadis ya dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang melakukan salam, hendaknya dia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. Berarti apabila transaksi dengan salam harus dengan takaran timbang yang jelas, jenisnya yang jelas, dan waktu penyerahannya juga harus jelas. 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan. Berarti terdapat keberkahan jual beli secara tangguh qarabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis Ibnu Majah. Rukun salam harus ada pelaku, pembeli dan penjual. Harus ada objek akadnya, harus ada barangnya yang diserahkan, modal salam yang berbentuk harga ya. Harus ada ijab kabulnya, harus ijab kabulnya sah atau tidaknya salam. Berarti 3 pelaku, objek akad dan ijab kabul. Nah, ketentuan syariah
pelaku. Pelaku tadi adalah ada penjual dan pembeli, cukup hukum, berakal dan dapat membedakan. Berarti harus ada penjual dan pembeli, pelakunya, cukup hukumnya. Kita bertransaksi harus ada orang yang sudah berakal dan sudah bisa membedakan jelek buruknya dan tidak dalam keadaan sakit, mohon maaf, gila ya, atau kepada anak-anak. Objek akad atau modal salam. Modal harus diketahui jenisnya dan jumlahnya. Harus ada diketahui modal atau uangnya ya, berapa dan jumlahnya. Bentuk uang tunai. Harus ada. Para ulama berbeda pendapat masalah perolehan pembayaran dalam bentuk aset perdagangan. Berapa ulama menganggap boleh, berarti bisa juga berbentuk barang, aset perdagangan, tapi lebih banyak umumnya adalah uang tunai untuk membayar uang muka ya. Kan barter lah sifatnya. Tapi ada ulama yang membolehkan. Modal salam diserahkan ketika akad berlangsung. Tidak boleh utang, merupakan pelunasan utang. Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam. Berarti modal salam diserahkan pada saat akad disetujui atau dibuat. Tidak boleh utang, harus dilunasi ya, dan bukan untuk pelunasan utang, harus dibayar tunai dan untuk mencegah riba ya dalam mekanisme salam ini. Barang salam atau akad barangnya. Barang tersebut harus dapat dibedakan, diidentifikasi, mempunyai spesifikasi, karakteristik yang jelas, serta kualitas, jenis, ukuran, dan lainnya, sehingga tidak ada gahar ya, tidak ada penipuan. Berarti barang itu harus jelas, kuantitasnya, modelnya, bentuknya, karakteristiknya, jenisnya, ukurannya ya pada satu. Itulah syarat syariahnya. Barang tersebut harus dapat dikuantifikasi, ditakar atau ditimbang. Berarti barang itu harus dapat diukur lah ukurannya, ditimbang, beratnya, lebarnya ya. Waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu. Boleh juga dengan kurun waktu tertentu. Hal tersebut perlu untuk mencegah gahar atau ketidakpastian, yaitu harus ada pada waktu yang ditentukan. Jadi waktu penyerahan barang harus jelas, kapan diserahkan, atau bulan, tanggal ya, harus jelas. Nah, barang tidak harus ada di tangan penjual, tapi harus ada pada waktu yang ditentukan. Berarti barang itu tidak harus pada saat penjualan atau akad, harus ada. Yang harus ada pada saat penyerahan barang. Apabila barang tersebut tidak ada pada saat waktu yang ditentukan, si pembeli bisa menunggu sesuai dengan akad atau bisa membatalkan ya, karena tidak sesuai dengan akad, atau ada toleransi untuk menunggu berapa hari atau 3 hari. Apabila tidak mau menunggu dan akad itu bisa dibatalkan dan dana harus dikembalikan. Apabila barang yang dikirim cacat, tidak sesuai dengan kesepakatan atau spesifikasi dalam akad, maka pembeli boleh melakukan ikhtiar atau memilih untuk menerima atau menolak. Kalau pemilihan menolak, maka si penjual memiliki utang yang dapat diselesaikan dengan pengembalian dana atau menyerahkan produk sesuai dengan akad. Berarti apabila barang rusak, cacat, si pembeli bisa menolak ya, atau memilih atau menerima, dan bisa juga meminta ganti dengan barang yang sesuai dengan spesifikasinya atau barang yang disama dengan barang yang disepakati. Apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran. Dianggap sebagai pelayanan kepuasan pelanggan. Nah, apabila barang yang dikirim itu kualitasnya lebih bagus dari akad yang disepakati, tidak jadi masalah, atau penjual tidak boleh meminta kenaikan harga atau tambahan pembayaran. Anggap saja sebagai layanan kepuasan pelanggan. Apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli boleh memilih menolak atau menerima. Apabila membeli menerima, maka pembeli tidak boleh meminta kembalian bagian uangnya. Berarti apabila barang yang dikirim itu rendah kualitasnya, tidak sesuai dengan akad, bisa meminta menolak atau menerima. Apabila menerima, tidak boleh meminta
kembali kelebihan uang yang dibayar. Barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asal disetujui kedua belah pihak dan syarat kualitas dan jumlah sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut penambahan harga. Berarti barang boleh dikirim sebelum tanggal jatuh tempo dengan syarat barang sesuai dengan jumlah, kualitas, spesifik yang sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh meminta tambahan harga. Penjual kembali barang yang dipesan belum barang tersebut diterima tidak dibolehkan secara syariah. Berarti penjual kembali barang yang dipesan tersebut boleh ya, karena tidak sesuai dengan secara syariah. Penggantian barang yang dipesan dengan barang lain, para ulama melarang mengganti barang yang dipesan dengan barang lain. Barang yang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi kualitas yang sama meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkan. Berarti barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi tidak dibolehkan ya. Tapi apabila barang tersebut sama dengan spesifikasi dengan sumbernya yang beda, itu bisa diterima atau dibolehkan oleh ulama. Apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan akad, tetap sah ya. Apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan dengan dalam akad, tetap sah. Namun baiknya dijelaskan dalam akad ya. Apabila tidak disebutkan maka harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaannya. Berarti kalau tidak ditentukan ya barang dikirim sesuai dengan kebiasaan si pembeli. Hal yang membatalkan kontrak, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Barang yang dipesan itu tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan pada saat dibutuhkan. Barang yang dikirim cacat, tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Barang yang dikirim itu tidak sesuai, cacat, rusak. Barang yang dikirim kualitas yang lebih rendah dari yang disepakati dapat membatalkan jual beli akad salam. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan kita tentang karakteristik akad salam dalam akuntansi syariah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.